Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jumpa kembali pada kesempatan ini di hari yang berbahagia untuk kita semua menikmati Tuhan. Baik dalam persekutuan, dalam kebaktian di gereja, maupun dimanapun saudara-saudara berada bisa menikmati tayangan video ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan baik dan sangat baik bagi kita, sehingga sampai hari ini kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan yang luar biasa itu. Dan kita patut mensyukuri akan kebaikan Tuhan yang kita alami dari waktu datang kepada waktu. Nah, kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara-saudara berada. Baik pun juga jemaat GPD Sola Gracia. Mari kita akan berdoa sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan mau memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami naikkan pujian dan syukur kami kepadamu, sebab oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, kami boleh ada saat ini untuk menikmati firman-Mu, firman yang berkuasa dalam hidup kami, firman-Mu yang kami perlu, firman-Mu yang berikan kekuatan dalam kami, firman-Mu yang senantiasa membawa kami pada kebenaran. Sebab itu berfirmanlah, lewat hamba-Mu urapi, dan semua kami yang mendengarkan Tuhan urapi, untuk memberikan kami tanah hati yang subur, untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Bapa di sorga, kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini dalam persekutuan bersama kita pada Minggu tanggal 26 November 2023. Dalam kitab Filipi pasal 3, ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Filipi 3:8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saya mau garis bawahi kalimat terakhir dalam firman Tuhan berkata begini, supaya aku memperoleh Kristus. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, tulisan ini adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Paulus sedikit memberikan sebuah uraian perihal perjumpaannya dia dengan Yesus. Dia memberikan uraian tentang keadaan baik sebelumnya maupun sesudah dia menerima Yesus. Sebuah perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan hidupnya. 180 derajat dia diubahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, dan perubahan dalam hidupnya menjadikan sebuah perubahan yang sangat fundamental. Karena merubah seluruh aspek kehidupan, baik di dalam kehidupan secara pribadi maupun dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara dikasih Tuhan, supaya aku memperoleh Kristus, supaya aku mendapatkan Kristus. Memperoleh Kristus secara utuh di dalam kehidupannya. Dan ternyata sebagai seorang Rasul Paulus yang sebelumnya sebagai seorang Saulus, Alkitab menulis dia seorang penganiaya jemaat. Tetapi Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk menjamah hati sehingga diubahkan dan dia boleh mendapat bagian dari apa yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Dan dia mengakui ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia merasa bahwa apa yang pernah sebelumnya dia dapat, apa yang dulu pernah dia dapat, ternyata segala sesuatu itu merupakan sebuah kerugian. Maksudnya adalah, sebelum dia menerima Kristus dan apa yang pernah dia punya sebelum dia berjumpa dengan Kristus, dia berkata di sini, satu kerugian. Dan setidaknya ayat ini akan menyampaikan pesan kepada kita, bahwa ketika engkau berjumpa dengan Kristus, ini merupakan satu nilai yang paling berharga. Saudara, dan patut ini untuk terpatri di dalam kehidupan kita. Seperti apa kata firman, di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ini kita aminkan dalam kehidupan kekristenan, saudara-saudara kasih Tuhan. Bahwa kalau engkau sekarang ada di dalam Kristus, ini nilai yang paling berharga di dalam engkau. Dan saya mau katakan bukan sebuah kerugian. Iya. Alkitab menulis bahwa apa gunanya seseorang memiliki seantero dunia ini tapi kalau jiwanya binasa. Artinya bahwa
Tidak ada nilai apa-apa seorang ketika dia memiliki segala apa yang ada dalam dunia, kalau dia tidak memiliki Kristus. Tetapi ketika dia memiliki Kristus, maka dia akan memiliki nilai kekekalan di dalam kehidupannya. Balik, firman Tuhan berkata ketika Paulus dia berjumpa dengan Kristus, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Ada nilai mulia. Iya. Maka itu sebabnya saudara-saudara dalam hidup ini, engkau dalam kapasitas sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mari engkau jangan menyia-nyiakan hidupmu. Iya, karena pribadimu pribadi yang mulia. Itu kata firman Tuhan, saudara. Itu kata firman Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita, ya, keadaan situasi yang terjadi di sekitar kita, kita ada pada posisi pribadi yang mulia. Tidak akan menjadikan kita pribadi yang dibawa kadarnya, saudara. Dimanapun engkau berada dalam kondisi apapun, engkau pribadi yang mulia selama engkau ada pada pribadi Kristus itu sendiri. Puji Tuhan, saudara. Dan ini tentu memberikan jaminan dalam kehidupan kita, tidak hanya hari ini, besok, tetapi sampai selama-lamanya. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Saudara, ini step selanjutnya, langkah selanjutnya. Ketika dia berjumpa dan dalam perjumpaannya dengan Yesus, maka segala apa yang telah dia miliki, apa yang telah dia punya, saudara-saudara, hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, maka itu semua terlepas. Iya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Saudara, yang tidak memberikan jaminan dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa? Karena apa yang ada padanya yang memiliki nilai-nilai duniawi. Apa yang ada padanya yang memiliki nilai-nilai jasmani. Sekali lagi itu tidak membawa pada kekekalan. Saudara, hidup ini dua dimensi, jasmani dan rohani. Saudara dikasih Tuhan, kita tinggal dalam tubuh badani yang jasmani. Tapi engkau jangan lupa di dalamnya juga harus ada unsur rohani. Sebab unsur rohani inilah yang akan membawa pada kekekalan dalam hidup. Akan menjadi sia-sia kalau hidup ini hanya jasmania, tidak ada rohani. Saudara-saudara, dalam kehidupan rohani itulah bicara tentang kehidupan kita di dalam Kristus, iman percaya kita padanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Saudara, ketika Paulus dijumpai oleh Yesus lalu Yesus mengubahkan dia sehingga dia terlepas dari segala apa yang mengikat dalam dirinya yang tidak memberi jaminan. Begitu juga dengan kehidupan kita yang selalu saya bawa dan saya hubungkan dengan kehidupan kita bahwa kelepasan hanya ada di dalam Kristus. Saudara, sekali lagi kelepasan dari hal apa? Dari segala ikatan dan belenggu duniawi yang memperbudak dan memperdaya kehidupan kita. Saya percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin, dia sanggup akan melepaskan semuanya kita. Sebab janji Tuhan ketika kita dipanggil maka kita menjadi merdeka di dalam Kristus. Lalu kemudian ayat selanjutnya, supaya aku memperoleh Kristus, mendapat Kristus dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita memperoleh Kristus. Iya. Memperoleh Kristus ini memberikan sebuah pengertian yang seperti mendapatkan Kristus. Dan ternyata untuk memperoleh dan mendapatkan Kristus dalam hidup ini, saudara-saudara, seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus pada ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat. Untuk mendapatkan Kristus secara utuh dan sempurna dalam hidup. Ibaratnya tidak hanya sekedar saja tetapi membutuhkan sebuah perjuangan di dalam hidup. Sebab apa kata selanjutnya dalam tulisan firman Tuhan? Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bicara tentang respon, ya, respon kita terhadap panggilan Tuhan dalam hidup. Yang sering saya sampaikan dalam pelayanan di tempat saya, Tuhan penuh dengan belas kasihan.
Dia telah menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya dalam engkau. Dia Tuhan yang baik, sangat baik. Dia yang telah menyatakan karya keselamatan dalam hidup. Dia yang telah memberikan pengampunan, kelepasan. Dia yang telah memberikan kemenangan, yang telah memberkati. Maka bagaimana kita mau merespon semuanya itu? Sebagaimana yang dialami dalam kitab Filipi. Iya, ketika Tuhan menyatakan kelepasan atasnya, ketika Tuhan menyatakan pembebasan atasnya dari segala belenggu dan ikatan, ketika Tuhan menyatakan anugerahnya kepadanya, maka dia mau merespon akan hal itu. Bagaimana responnya? Dalam tulisan firman Tuhan, kalau kita mempelajari di ayat selanjutnya, kita perhatikan saudara-saudara, dikatakan begini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari. Nah, ini masih ada kelanjutannya. Dan berlari-lari kepada tujuan. Ini respon, saudara. Ketika dia memanggil kita, maka kita merespon. Saudara, puji Tuhan. Bagaimana responmu terhadap panggilan Tuhan di dalam engkau? Ayat ini akan memberikan pesan bagi saya dan saudara-saudara sekalian dalam kita merespon panggilan Tuhan. Tuhan telah memanggil engkau, Tuhan telah memanggil saya dalam konteks panggilan untuk menjadi anaknya, menjadi umatnya. Nah, puji Tuhan, bagi kita yang mau merespon panggilan itu dengan pertama, menjadi pribadi yang selalu tahu bersyukur. Kedua, menjadi pribadi yang tahu selalu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ketiga, memiliki pribadi yang selalu hidup dalam kasih kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dan Paulus tunjukkan respon itu dalam tulisan firman Tuhan. Dikatakan dalam tulisan di sini bahwa aku mengarahkan pandanganku. Iya, dikatakan begini, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengarahkan diri kepada panggilan itu. Bapak Ibu, Tuhan memanggil saya dan saudara untuk masuk dalam karyanya, karya keselamatan. Maka berikut, ketika aku mengarahkan pandangan apa yang ada di hadapanku dalam tulisan firman Tuhan, dan ada yang menarik di ayat sebelumnya, melupakan apa yang telah di belakangku. Saudara, Alkitab menulis sini, untuk supaya memperoleh Kristus, maka kita harus melupakan apa yang ada di belakang. Ya, untuk memperoleh Kristus, melupakan apa yang ada di belakang. Dalam konteks Rasul Paulus, ketika dia masih sebagai seorang Saulus, hidup dalam kebejatan, hidup dalam pelanggaran, dia melupakan semuanya itu dan dia tidak mengingat lagi. Tapi dia mengarahkan pandangannya ke depan, pada panggilan Kristus itu. Mengapa, saudara-saudara? Sehingga dia melupakan apa di belakangku. Dalam konteks adalah dia tidak mau ditarik lagi kepada apa yang ada di belakangnya. Fokus ke depan. Dan ini adalah bicara respon. Dan Tuhan mau akan hal itu. Dan berlari-lari di sini ada bicara upaya dan usaha. Iya. Upaya dan usaha untuk kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memanggil saya dan saya mau berjalan bersama dengannya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, di waktu yang singkat ini saya sampaikan kepada kita semua, saudara yang mendengarkan akan tayangan ini. Balik pada ayat sebelumnya, memperoleh Kristus, supaya aku memperoleh Kristus. Puji Tuhan, engkau milik Kristus, saya milik Kristus. Memperoleh Kristus, mendapatkan Kristus. Saudara-saudara, mengapa hal ini menjadi hal yang paling mendasar dalam kehidupan kekristenan? Karena Kristus di atas segala-galanya. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, tetap tinggal dalam kasih karunia Tuhan, tetap tinggal dalam keberkatan Tuhan, dan saya percaya senantiasa Dia terus nyatakan anugerahnya yang besar bagi setiap kita semua. Amin. Firman Tuhan memberkati, dan mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami memperoleh Kristus, mendapatkan Kristus dalam hidup. Kami mau merespon panggilan Tuhan itu dalam kami, agar dalam pelayanan, dalam pengiringan kami kepada Engkau, senantiasa terus menjadi pribadi yang bersungguh. Tilik setiap kami semua, mampukan kami, kuatkan kami dalam hari-hari kami yang kami jalani,
Kami menyadari ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, tapi kami percaya Tuhan ada bersama. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak meninggalkan umat-umat-Mu, karena kami adalah umat pemenang. Hamba berdoa lawat jemaat-Mu yang mendengarkan tayangan ini, Bapak Ibu sekalian, jemaat GPD Sola Gracia dimanapun mereka berada. Mereka terus dipulihkan, dibaharui oleh Tuhan dalam panggilan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga keluarga mereka. Mereka hidup rukun dalam kehidupan pekerjaan, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya berkat jasmani rohani jadi bagian mereka. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, meteraikan itu dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Amin.